Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakti itu beneran ada. Saya ini praktisi ruqyah syariah. Jelas saya anti dengan praktek perdukunan. Dan jelas saya akan menganggap rendah orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa karena bantuan jin atau setan. Memang ada orang yang punya kelebihan kehebatan karena bantuan jin. Ada. Al-Quran di surat Jin ayat 6 sudah menginformasikan hal tersebut. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fasaduhum rohaqo. Dan sesungguhnya ada segolongan manusia, laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Maka jin-jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah itu Al-Quran sudah menginfokan ada orang-orang yang memiliki kelebihan dari hasil kerjasama dengan jin. Nah, kembali ke awal, saya anti praktek perdukunan. Saya memandang rendah mereka yang memiliki kemampuan karena hasil kerjasama dengan jin. Tapi karena ada orang-orang seperti pesulap merah yang booming, yang eksis di medsos dan mempengaruhi banyak orang yang tidak percaya adanya orang sakti, tidak percaya adanya telu santet, maka saya rasa perlu saya di sini menceritakan pengalaman saya di masa kecil saya yang berhubungan dengan adanya orang sakti. Dulu ketika saya masih di MI setingkat SD, keluarga saya kehilangan tape recorder. Di tahun 80-an benda seperti itu masih termasuk benda yang berharga mahal. Maka gegerlah keluarga nanya kok bisa hilang, siapa yang mencuri. Nah itu karena saking bingungnya, tidak ada saksi, tidak ada yang melihat. Akhirnya keluarga bertanya kepada tokoh di desa kami, sebut saja Pak A. Pak A ini keluarga mengadu kepada Pak A. Lalu kemudian Pak A ini meminta datang lagi, kami disuruh datang lagi besoknya dengan membawa anak kecil yang belum balik. Ya paling enggak ukuran usia TK gitu, sudah bisa diajak ngobrol, sudah paham mengenali orang tapi masih kecil. Esoknya keluarga betulan datang ke sana membawa kerabat kami yang memang masih kecil. Lalu entah bagaimana caranya kerabat kami yang masih kecil ini itu kan sebelumnya Pak A menyiapkan air di baskom, airnya entah dibacakan apa, kemudian kerabat kami yang masih kecil ini disuruh melihat di dalam air ada gambar siapa. Tuh. Yang terlihat adalah pengakuan dari kerabat kami yang kecil ini adalah orang yang jualan mie ayam di jalan. Akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa yang mencuri tape recorder itu adalah penjual mie ayam yang dulu pernah jualan mie ayam di daerah tempat kami itu. Ketika kami konfrontasikan dengan yang diduga pelaku, dia marah-marah. Bukan saya pencurinya, tidak ada saksi, tidak ada bukti, jangan asal menuduh dan seterusnya. Ya udahlah, karena memang nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya udahlah. Akhirnya kami melupakan kasus itu, membiarkan udahlah. Tapi ketika Lebaran kurang 1 hari, padahal kami sudah melupakan kasus itu, orangnya datang ke keluarga kami minta maaf, lalu mengakui bahwa dulu memang dia yang mengambil tape recordernya, lalu mengganti sejumlah uang. Nah cerita lain, ada teman-teman saya waktu itu masih remaja ya, saya masih remaja. Ada teman-teman saya yang main ke sawah, namanya anak desa main ke sawah nyari mungkin jangkrik atau apa. Ketika lapar, dia melihat ada sawah yang ada nandur timun. Lalu ya karena lapar, namanya anak remaja, kenakalan remaja biasalah ya. Kemudian mengambil beberapa buah timun untuk langsung dimakan di situ. Tentu sebelumnya memastikan dulu bahwa di sekitar itu tidak ada orang yang melihat. Kemudian mereka pun makan beberapa buah. Esoknya yang sawah itu milik Pak A ini. Esoknya mereka ketemu dengan Pak A, padahal tidak ada yang melihat mereka makan
timun. Tiba-tiba mereka ditanya, ya salah satu dari mereka ditanya, kemarin enak enggak timun di sawah saya? Nah, mereka pun kaget, kok bisa gitu loh, siapa yang ngasih tahu tuh. Jadi yang jadi masalah adalah orang-orang seperti ini jangankan disuruh melakukan pembuktian kehebatan di depan Bang Marcel atau di depan orang lain. Kalau ada orang yang nanya tentang kemampuannya pun pasti beliau ini tidak akan mengakui. Beliau ini selalu tidak mengakui bahwa dia itu punya kemampuan, kelebihan. Dan perlu dicatat ya, saat saya kecil dan saat saya sampai bujang, sampai merantau, sampai meninggalkan kampung halaman itu, orang ini itu tidak buka praktek pengobatan, tidak buka praktek perdukunan, tidak ada. Kenapa? Karena kalau ada orang yang datang, keperluan apa, dia bilang, saya nggak punya kemampuan apa-apa, jangan ke saya lah, ke yang lain aja. Selalu begitu, akhirnya nggak ada orang yang datang. Dia menolong orang itu lihat-lihat orangnya, apakah memang betul-betul perlu ditolong atau lebih baik tetap dalam kepura-puraan nggak bisa apa-apa. Dan bukan cuma Pak ini yang akan mengatakan pada orang lain bahwa dia itu nggak bisa apa-apa, keluarganya pun seperti itu. Saya saat muda pernah ngobrol dengan anaknya yang paling tua, menanyakan, menyinggung soal kemampuan yang dimiliki bapaknya. Anaknya bilang apa? Wah, Mas Iwan, kamu itu sudah dibohongi masyarakat, bapak saya itu nggak bisa apa-apa, beneran nggak bisa apa-apa, itu cuma bisa ngurus sawah tok, nggak bisa apa-apa bapak saya. Nah, padahal saksinya keluarga saya sendiri, bagaimana anak kecil bisa melihat penampakan wajah orang yang mencuri tip recorder. Insya Allah kalau saya ada rezeki, saya akan pulang ke Brebes, balik ke Brebes untuk mewawancarai kerabat kami yang dulu ketika kecil itu melihat penampakan wajah pencuri di air dalam baskom. Insya Allah.